Oke, makasih Warden. Jadi aku ulang lagi ya. Ada definisi, beberapa definisi nanti yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah definisi pertama, kurva di bidang dapat dinyatakan dalam persamaan parametrik. Jadi jika ada suatu kurva atau mungkin persamaan, persamaan entah itu pokoknya persamaan polinom lah ya. Jika fx sama dengan y atau sebaliknya y sama dengan fx biasanya ya. Itu bisa buat persamaan x sama dengan ft dan y sama dengan gt dengan dua fungsi itu kontinu pada selang i. Dan dalam hal ini i itu sama dengan I itu selangnya misal dari A sampai B ya dengan kurung siku. Jadi A dengan B-nya masuk, maka titik FAGA itu disebut dengan titik pangkal dan titik FBGB itu disebut dengan titik ujung. Jadi kan kayak sama aja kayak X, Y sebenarnya. Jadi X, Y kalau di titik A berarti FA, GA. Kalau di titik B berarti FB, GB. Dan itu disebut titik pangkal dan juga titik ujung. Ini titik pangkal, ini titik ujung. Nah, ini di sebarang titik itu dia FTGT. Baiklah, langsung aja ke contohnya ya. Yang pertama, tentukan persamaan parametrik dari garis di bidang XY yang melalui titik A, B dan dengan kemiringan M. Jadi yang pertama itu eh, persamaan kartesius garisnya. Persamaan garis kalau diketahui suatu titik terus dengan kemiringan M, kita tahu bahwa persamaan garis itu pasti ini. Y min B sama dengan M kali X min A. Nah, sekarang kita disuruh nyari gitu persamaan parametriksnya. Apa sih salah satu persamaan parametriksnya? Karena sebenarnya persamaan parametriks itu ada banyak gitu yang bisa dibuat dari suatu kurva. Oke, jadi sekarang misalkan T sama dengan X min A, maka X sama dengan T plus A. Dan itu artinya Y min B itu sama dengan M kali T. Dan Y sama dengan MT ditambah B. Jadi, persamaan parametriknya ya ini. Adalah X sama dengan T plus A dan Y sama dengan MT plus B. Di mana T-nya ini semua bilangan real. Jadi minus tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Seperti ini. Ini persamaan parametriknya. Nah, misal ini kan dalam titiknya A, B, terus kemiringannya M ya. Misal diketahui dia titiknya 1,2 atau berapapun, nanti tetap bisa kok pakai persamaan parametrik yang ini gitu. Dan juga ada beberapa uh, bisa memakai beberapa T. T-nya itu terserah gitu. Jadi kita ambil T-nya itu uh, semua bilangan realnya gitu. Sampai sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, karena nggak ada, aku langsung next ya ke soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Sketsa kurva lintasan partikel di bidang XY yang posisinya pada saat T dari T sama dengan min 2 sampai T sama dengan 2.
dapat dinyatakan dalam persamaan parametriks X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Jadi maksudnya adalah kita disuruh gambar sketsa dari grafik ini gitu, dari T sama dengan min 2 sampai pada T sama dengan 2. Dengan persamaan parametriksnya adalah X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Jadi persamaan kartesiusnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Kenapa? Karena kan Y sama dengan T kuadrat ya. Y sama dengan T kuadrat dan T sama dengan X kuadrat. Bentar. Aku ini. Nah, gini aja. Y sama dengan T kuadrat. Sementara T sama dengan X. Sehingga Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini. Terus habis itu ya ini kayak udah tinggal gambar aja gitu. Dari X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 2 gitu. Ini kan kita tahu ya bahwa kalau persamaan kayak gini Y sama dengan X kuadrat, ini adalah persamaan parabola. Jadi seperti ini nanti gambarnya, grafiknya. Ini min ini di sini min 2, ini 2. Dan di sini sama-sama 4 ya. Gini, jadi udah cuma disuruh gambar kurva lintasan seperti ini aja gitu. Jadi persamaan parametriks yang ada seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa aku langsung next ya. Ke yang kedua, ada yang namanya parabola di sini. Parabola, definisinya sendiri, parabola adalah tempat kedudukan di bidang yang jaraknya ke satu titik fokus sama dengan jaraknya ke suatu garis L. Dan garis L ini nanti itu disebut garis diretrix, dan persamaan dari garis tersebut itu disebut juga dengan persamaan diretrix. Dari kondisi kan ini ya, kan setelah kita tahu bahwasanya PF ini adalah jarak dari titik puncak atau ya puncaknya ya, puncak ke titik fokus sama dengan mutlak dari uh, titik jarak dari titik puncak ke garis diretrix. Nah, sehingga untuk cari apa namanya jaraknya, yaitu dengan menggunakan X min P akar dari X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar X plus P kuadrat. Nah, setelah dikuadratkan kedua ruas dan disederhanakan, nanti diperoleh ini adalah apa ya namanya, persamaan paling sederhana dan paling umum dari suatu parabola tadi ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 4px. P ini apa? P ini adalah fokusnya. Fokusnya itu adalah P. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi kalau ini dari mana? Pokoknya ini dari jaraknya ya. Untuk nyari jarak itu kita pakai akar X min P kuadrat dengan P-nya ini adalah titik di fokus. Titik fokusnya. Dan ini dianggap ini 0,0, si puncaknya di 0,0. Ini kita anggap puncaknya di 0,0, habis itu P-nya ini adalah titik fokusnya,
Habis itu 0 ini ya karena 0, P ya titik fokusnya. Maaf. Tergantung dari segi menghadap kemana ya nanti grafiknya. Kalau di sini, karena kan Y kuadrat sama dengan 4PX, kalau ini dia grafiknya menghadap ke kanan. Dan ini titik fokusnya adalah, fokusnya berada pada P, 0. Ini. Ini X1 berarti X min P kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Kayak gitu. Nah, setelah itu, udah sini udah persamaan paling sederhananya. Tinggal kayak dibolak-balik aja. Misal ada X kuadrat sama dengan 4PY. Ini sebenarnya sama aja. Cuman dia otomatis arah dari grafiknya yang beda. Dia membuka kemana? Membuka ke atas kah? Atau membuka ke bawah? Atau ke kanan? Ataukah ke kiri? Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya ya. Soal yang pertama, contoh soalnya yang A ya. Jawab A, Y kuadrat sama dengan 16X. Nah, dicari arahnya. Kalau kayak gini arahnya kemana, guys? Ini udah pasti ya, arahnya itu ke kanan. Karena yang kuadrat itu Y-nya. Dan dia nggak ada minus. Di Y kuadratnya itu koefisiennya positif. Jadi dia mengarah ke kanan. Habis itu kita cari yang namanya tadi fokusnya. Koordinat fokusnya. Ini yang pasti puncaknya 0,0 juga ya. Puncak itu 0,0. Habis itu kita cari tadi fokusnya. Y kuadrat sama dengan 4PX. Itu sama dengan 16X. Berarti 4P itu sama dengan 16. P sama dengan 4. Nah, otomatis fokusnya sehingga fokus itu pada titik 4,0. Nah, seperti ini. Fokusnya udah. Terus persamaan directrix. Kalau fokusnya di 4,0 berarti persamaan directrixnya di mana, guys? Ada yang tahu nggak? Garis apa sih persamaan directrixnya? Persamaan directrixnya itu di X sama dengan min 4. Kenapa? Ya karena tadi ya, jarak mutlak jarak dari um, puncak ke fokus itu sama dengan si jarak dari puncak ke directrix. Nah, gambarnya kayak gini. Ini misal P-nya ya, 4,0. P berarti di sini adalah directrixnya. X sama dengan min 4. Kayak gini. Dan yang selanjutnya adalah garis sigungnya. Garis sigung dari kurva ini pada titik 1,-4. Garis sigung kurva parabola ini pada titik 1,-4. Kita tahu bahwasanya yang pasti yang harus dicari adalah ini dulu ya. Apa namanya? Gradien garis singgung. Gradien garis singgung berarti di sini benar. Sama dengan 16X. Berarti dy per dx-nya bentar guys. Jadi Y sama dengan akar 16X. Y sama dengan, bentar, aku bingungnya ini yang diturunin itu Y terhadap X atau X terhadap Y. Aku lupa.
kita coba satu dulu. 4 akar X ya. Berarti Y aksennya adalah 4 kali setengah 2 per akar X. Pada titik ini, pada saat X sama dengan 1. Berarti sama dengan M sama dengan 2. Oh, kayaknya bakal terlalu ini sih. Terlalu memuat tempat. Aku cari dulu ya guys. Bagus. Wait. Di samping aja lah. Jadi di sini Y kuadrat sama dengan 16X ketika 1,4 ya. Itu Y sama dengan akar 16X dan Y aksen sama dengan 2 per akar X. Dan ketika X sama dengan 1 berarti dia M-nya 2. Oke, ternyata aku salah guys. Setelah aku lihat, aku hitung-hitung dia nggak bakal nemu kalau kayak gini. Bukan garis singgungnya. Berarti dia yang diturunin itu ini, X terhadap Y. Bukan Y terhadap X. Oke, aku ulangi ya. Sorry. Jadi, kita berdulu ke X sama dengan Y kuadrat per 16 ya. Berarti dx per dy-nya adalah 1/8 Y. Dan ketika Y sama dengan min 4, ketika titiknya melewati 1,4, berarti ketika Y sama dengan min 4, M-nya itu sama dengan min setengah. Nah, persamaan garisnya, kalau kita di sini pakai gradiennya itu adalah turunan X terhadap Y, maka dia adalah, kan kalau biasanya Y min B sama dengan M kali X min A ya. Kalau di sini diubah, jadi X min A sama dengan M kali Y min B. Berarti X min 1 sama dengan M-nya berapa? Min setengah kali Y plus 4. Berarti persamaan garis singgung di titik 1,4 ini adalah ini, X min 1 sama dengan min setengah Y plus, min 2. Jadi X plus setengah Y itu sama dengan min 1. Ini adalah persamaan garis singgungnya di titik 1,4. Sekarang jika persamaan garis normalnya berarti ini garis singgungnya. Ini garis normal. Hampir sama, cuman M-nya kita tahu bahwasanya kalau garis normal kan tegak lurus dengan garis singgungnya. Berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga M2-nya sama dengan 2. Udah tinggal dimasukin aja. X min 1 sama dengan 2 kali Y plus 4. Berarti X min 1 sama dengan 2Y plus 8. X min 2Y sama dengan 9. Ini adalah persamaan garis normalnya. Itu untuk yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Kalau yang B ini bentuk umum ya, yang sering kita jumpai, yaitu X kuadrat sama dengan 2Y, berarti dia
ke arah ke atas, membukanya ke atas. Dengan puncak pastinya adalah 0,0. Habis itu X kuadrat itu sama dengan 2 ini ya, 4PY. 4PY itu sama dengan 2Y. Berarti 4P sama dengan 2, P sama dengan setengah. Ini adalah fokus dari si kurva ini. Kurva X kuadrat sama dengan 2Y. Nah, sekarang garis direktriksnya, persamaan direktriksnya adalah garis Y sama dengan min setengah. Setelah itu kita cari, ya, kita batasin dulu. Kita cari garis singgung dan garis normalnya lagi ya. Ini fokusnya adalah 0,5. Garis singgung yang pertama. Y sama dengan X kuadrat per 2. Maka Y aksen sama dengan X. Pada saat titik melewati titik, di situ 4,8. 4,8 berarti M-nya sama dengan 4. Berarti persamaan garis singgungnya adalah Y min 8 sama dengan M 4 kali X min 4. Y min 8 sama dengan 4X min 16. Y min 4X sama dengan min 8. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Kalau garis normalnya sama banget kayak yang di atas. Jadi berarti M-nya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1, sehingga M2-nya adalah min 1/4. Berarti garis normalnya adalah Y min 8 sama dengan min 1/4 kali X min 4. Berarti Y min 8 sama dengan min 1/4 X plus 1. Dan Y plus 1/4 X sama dengan 9. Ini adalah persamaan garis normalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita next ya. Nah, sekarang diminta sketsa kurva parametrik dari yang A adalah XT sama dengan cos T dan YT sama dengan 1 plus sin T untuk 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan Pi, dan yang B adalah XT sama dengan cos 2T dan YT sama dengan 1 plus sin 2T untuk 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan Pi per 2. Kalau kalian menyadari nih ya, ini sebenarnya A sama B itu sama gitu. Karena batas-batasnya itu kalau A sampai Pi dan batas di bawahnya yang B itu sampai Pi per 2, kalau dimasukin nanti dia dari cos 0 sampai cos Pi, dari sin 0 sampai sin Pi, jadi sama. Nanti grafiknya juga bakal sama. Sekarang untuk mengerjakannya kita gunakan identitas trigonometri dulu, yaitu karena cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu sama dengan 1, kita cari persamaan Cartesiusnya, persamaan Cartesius lintasannya. Persamaannya adalah X kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Kenapa? Karena ini X kuadratnya karena
cos, karena X sama dengan cos T. Sehingga pokoknya biar ini biar jadi ibarat kata itu biar bisa mendapatkan rumus ini, cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1, itu persamaan yang memenuhi apa gitu. Nah, jadi persamaannya adalah X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk pembuktiannya, coba kita buktikan aja gitu. Misal, berarti dia adalah cos, bentar. Berarti dia ini cos T kuadrat ditambah dengan Y-nya apa? 1 plus sin T min 1 kuadrat sama dengan 1. Benar nggak? Kalau benar berarti ini persamaan parametriknya benar. Persamaan, bukan persamaan parametriks ya. Persamaan kartesiusnya. Persamaan kartesiusnya. Oke. Dengan batasnya adalah Y itu harus lebih dari sama dengan 1. Nah, habis itu dari X, Y itu sama dengan 1,1 ya, karena cos 0 terus habis itu cos 0 kan 1, X, Y kan cos 0 berarti 1 sampai habis itu Y-nya adalah 1 plus sin 0, 0 berarti 1 plus 0, 1 berarti awalnya adalah 1,1 dan akhirnya itu berakhir di sampai pada min 1,1. Sampai di sini dulu deh. Ada yang mau tanyain nggak? Jadi kenapa ini dari 1,1 sampai min 1,1? Ya karena kita masukkan batasnya gitu. Awalnya ya pasti 0 kan. Awalnya 0, kita masukin X, Y, X-nya dapatnya adalah 1, Y-nya dapatnya adalah 1, terus kita masukin di akhirnya adalah pi, cos pi sama dengan min 1, maaf, dan sin pi adalah 0, berarti 1 plus 0, berarti tetap 1. Yang B ini juga sama sebenarnya, yang bersamaan yang B ya. Ini kita masukin 0, jatuhnya adalah 1,1, kita masukin pi per 2, juga jatuhnya adalah min 1,1. Nah, kita diminta untuk gambar. Dari 1,1 sini sampai min 1,1. Nah, ini adalah persamaan, bukan persamaan ya, grafiknya, grafik dari si ini. Jadi bentuknya adalah setengah lingkaran kalau dituliskan. Dan dia pusatnya ada di 0,1. Pusat lingkarannya ada di sini sebenarnya. 0,1. Ini adalah pusat lingkarannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, kita next. Jadi emang agak dipercepat juga. Untuk definisi selanjutnya adalah elips. Kita mau belajar tentang elips. Elips adalah tempat kedudukan di bidang yang jumlah jaraknya ke dua titik F1 dan F2 itu sama. Jadi jaraknya ke dua titik F1, jumlah jaraknya ke dua titik F1 dan F2 itu sama.
Dan persamaan elips yang berpusat di 0,0 adalah x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang paling umum dan juga paling sederhana. Dengan ini ya, kalau grafiknya kayak gini, nah kayak gini, wait, anggap aja ini elips ya guys. Ini dia adalah titik A, ini min A, dan ini B, ini min B. Jadi misal, wait, ada yang chat lagi. Oke. Jadi di sini misal kalian bingung tuh, ini yang A-nya tuh yang mana, terus yang B-nya tuh yang mana. Ingat ini, ingat di sini. Kalau di sini X, berarti A-nya itu pada sumbu X. Kalau di sini Y, atasnya Y kuadrat, berarti si B-nya ini ada di sumbu Y, kayak gitu. Oke, next. Kita ke hiperbola. Jadi kita langsung ke dua definisi ya di sini. Ya, kalau hiperbola adalah tempat kedudukan di bidang yang selisih jaraknya kedua titik F1 dan F2 itu sama. Jadi selisih jaraknya kedua titik F1 dan F2 itu sama. Dan persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 dan terbuka ke kiri ke kanan adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kalau terbuka ke kiri dan ke kanan. Ini misalnya gini. Iya. Ini kalau gambar elipsnya ya. Uh, si A-nya yang mana, si A-nya juga sama ya. A-nya ini ada di sumbu X, A ini min A, ini nanti yang sejajar, ada ada B dan juga ada min B. Nah, kayak gini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Kalau nggak ada bisa aku next ya ke contoh nomor 4. Tentukan persamaan parametriks beserta intervalnya untuk pergerakan partikel dimulai dari titik 3,0. Jadi dia dari titik 3,0 ya. Dan melalui lintasan elips X-1 kuadrat per 4 dan ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1 sekali sekali berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi berputar gerakannya itu sekali dan berlawanan arah jarum jam dari titik 3,0. Jadi berarti kayak gini sih kalau kalian bingung. Misal di sini ada suatu bidang, ini dari 3,0 dia mengarah ke sini. Nah, kita tuh disuruh nyari persamaan parametriksnya. Dengan persamaan elipsnya adalah seperti itu gitu. Uh, kita langsung aja. Jadi misalkan X-1 itu sama dengan 2 cos T. Dan Y sama dengan 3 sin T. Sebenarnya tuh ini kayak ini ya, hampir bisa dibilang ilmu cocokologi lah ya. Jadi misal nanti ini dia dimasukin ke persamaan ini, itu tuh harus terbukti bahwasanya X-1 kuadrat per 4 itu plus Y kuadrat per 9 itu harus sama dengan 1. Nah, di sini ada 4, di sini ada 9. Berarti suatu persamaan, kalau kita melihat kayak gini karena elips itu pasti dia memuat kosinus dan sinus. Karena yang bisa belok ya fungsi dari kosinus dan sinus itu sendiri gitu.
Apalagi memutar kan dia, misalnya memutar itu berarti kan 360 derajat gitu. Jadi dia kosinus dan sinus. Nah, kenapa di sini kita pilih dua? Agar ini terbukti, agar nanti hasil akhirnya adalah cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, coba kita masukin X sama dengan X min 1 sama dengan 2 cos T. Kita kuadratkan berarti 4 cos kuadrat T. Misal kita masukin ya, masukin ke ini. X min 1 kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. X min 1-nya apa? 2 cos T kuadrat. 2 cos T kuadrat per 4 plus 3 sin T kuadrat per 9 itu sama dengan 1. Apakah terbukti? Jadi hasilnya adalah cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Dan ya ini benar. Sehingga kita bisa misalkan X min 1 sama dengan 2 cos T. Dan Y sama dengan 3 sin T. Tapi sebenarnya persamaan parametrik itu tidak berlaku pada itu aja gitu. Ada kok persamaan parametrik lain yang bisa kita gunakan gitu. Tapi tergantung batasnya. Misal di sini kita ambil 2 cos 2T apakah boleh? Boleh. Cos 3T apakah boleh? Boleh. Dan selanjutnya dan seterusnya beberapa pembilangan dulu tadi itu boleh. Tapi dengan syarat batas T-nya. T-nya nanti di batas berapa gitu. Misal 0 sampai 2 pi, terus misal 0 sampai pi, 0 sampai setengah pi, misalkan kayak gitu. Jadi persamaan parametriksnya sehingga persamaan parametriksnya kita udah dapat adalah X min 1 sama dengan 2 cos T sehingga X sama dengan 1 plus 2 cos T dan Y sama dengan 3 sin T dengan batasnya adalah 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2 pi. Kenapa? Karena dia berputar. Elips. Elips kan. Ini dia bilang lintasan elips di sini. Di sini bilangnya adalah lintasan elips bukan setengah elips. Jadi dia berputar di sini sampai full 360 derajat. Itulah kenapa dia 2 pi. Nah, misal kita di sini pakainya 2T, cos 2 T lah. Misal 2 cos 2T dan dia sama dengan 3 sin 2T, maka dia batasnya adalah 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan Pi. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, karena nggak ada, aku lanjut ya. Tunjukkan bahwa yang kelima. Tunjukkan bahwa kurva tiga persamaan parametrik berikut adalah sama. Yang pertama yang A adalah X sama dengan T plus seper-T dan Y sama dengan T min seper-T dengan T kurang dari lebih dari 0. Yang kedua X sama dengan akar 4 plus T kuadrat dan Y sama dengan T dengan batasnya minta hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Dan yang ketiga, X sama dengan 2 sekan T dan Y sama dengan 2 tan T dengan batasnya adalah min pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Jadi untuk yang A, pembuktiannya ya. Kita coba-coba aja gitu. Ya, jawab yang A. Misal X min Y. Itu berarti sama dengan T plus seper T min T min seper T. Sama dengan 2 per T ya. T min T dia 0 seperti tambah seperti 2 per T. Terus X plus Y sama dengan T plus per T ditambah T min seperti. Itu hasilnya adalah 2T. Akibatnya dia X kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan
X min Y, X plus Y sama dengan 2 per T kali 2T sama dengan 4. Yang B, X sama dengan akar 4 plus T kuadrat dan Y sama dengan T. Tinggal dikuadratkan aja ya. Berarti kayak X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4 plus T kuadrat dikurangi T kuadrat sama dengan 4. Udah, A sama A dan B terbukti sama. Yang ketiga, yang C. X sama dengan 2 sekan T dan Y sama dengan 2 tan T. Dengan batasnya adalah min pi per 2 kurang dari T kurang dari pi per 2. Berarti dia pasti selalu ini ya, positif. Enggak. Beda. Kita hitung dulu X kuadrat apakah sama dengan 2 sekan T kuadrat dikurangi 2 tan T kuadrat sama dengan 4 sekan kuadrat T min 4 tan kuadrat T sama dengan 4 kali sekan kuadrat T min tan kuadrat T. Nah, ini juga identitas trigonometri sekan kuadrat T dikurang tan kuadrat T adalah 1, berarti hasilnya adalah 4. Nah, terbukti. Jadi ini cuma disuruh nunjukin bahwasanya 3 kurva ini sama, dan ya tadi balik lagi ke, kalau menurut aku ya, parametric sini itu dia banyak menggunakan kayak uji coba gitu. Jadi bisa beda-beda perspektif tiap orangnya. Kayak gitu guys. Ada yang mau, tapi hasilnya tetap sama. Cuman kadang jalannya itu beda tiap orang. Bisa beda kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, kita... Oke, ada yang nanya. Oke, belum ada katanya. Next, ini soal yang terakhir ya. Sebutkan nama konik. Nama konik itu maksudnya kayak dia elipsnya vertikal ataukah elips horizontal, apakah hiperbolanya hiperbola vertikal, apakah hiperbola yang horizontal, terus diminta puncaknya juga, puncak, terus fokusnya, dan juga asintot dari persamaan yang diberikan. Oke, mari kita coba jawab. Yang A. X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini apa? Maksudnya grafiknya grafik apa? Grafiknya grafik elips ya. X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4. Dengan grafiknya kayak gimana? Kita gambar grafiknya ya. X kuadrat per kuadrat. Ingat A kuadrat berarti dia adalah bisa di bentuk kayak gini. Plus Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, kayak gini guys. Berarti dia yang panjang adalah X-nya ya. Oke, anggap aja ini elips lagi. Karena aku bisa gambar dengan sempurna. Ini 3,0, min 3,0, ini 0,2, dan ini 0,-2. Kayak gini. Nah, puncaknya, nama koniknya jelas ya. Dia elips, dia adalah horizontal. Karena cenderung memanjang ke sebuah X-nya. Lalu untuk puncaknya
kita tinggal lihat aja kalau kalau elips kan punya dua puncak ya, 4 puncak bahkan di sumbu X-nya ada 2 puncak dan di sumbu Y-nya ada 2 puncak dan ya bisa dilihat langsung di grafiknya gitu. Terus abis itu fokusnya. Fokus dari si elips. Jadi C atau fokus, kita anggap C aja lah ya. C itu akar dari, kalau elips itu A kuadrat min B kuadrat sama dengan akar dari 9 min 4 akar 5. Sehingga dia fokusnya adalah plus minus 0, plus minus akar 5. Jadi dia fokusnya bukan 0, ya, tapi plus minus akar 5,0. Nih fokusnya. Ada yang ditanyain enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke asinotnya ya. Asinotnya. Oh, di sini aku juga masih belum belajar kayak asintot ya. Nggak ada asintot. Guys, nggak ada asintot. Kalau yang ada asintotnya itu hiperbola aja. Jadi yang A kita nggak perlu nyari asintotnya. Oke, kayak gitu. Karena kan ya asintotnya asintot apa gitu kan nggak nggak logis juga kan nyari nyari asintot dari si elips gitu. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu min x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, kita gambarkan dulu yang namanya grafiknya. Grafik dari si hiperbola ini. Dia jelas hiperbola ya. Nah, karena dia yang minus adalah X-nya, maka hiperbolanya adalah hiperbola yang menghadap ke atas bawah. Hiperbola vertikal. Nah, kayak gini. Set. Nah, gini, wait. Bentar. Nah, kayak gini. Y-nya berarti yang ini ya. Y-nya 2, berarti di sini adalah 0,2. Ini adalah 0,-2. Di sini adalah 3,3. Di sini 3,0 ya. 3,0 dan di sini -3,0. Nah, sekarang kita cari kayak
Eh, Kalau di Porsel itu segitiga pembantu. Kayak gini segitiga pembantunya. Nah, segitiganya ini berarti si ini adalah dua, panjangnya, yang datar ini adalah tiga, berarti Y-nya adalah si, maaf, apanya namanya? Persamaannya adalah Y sama dengan, bentar, bentar. Nah, 2/3. Jadi 2/3 X ini dari tinggi sumbu Y, dan ininya adalah panjang sumbu X. Sampai ke ininya, sampai ke apa sih namanya nih? Bukan puncak ya, pokoknya eh, dari yang diambil dari bersama ini ya, dari A-nya. Yang pasti dia ada dua, si garis ininya, garis asimptotnya, yaitu di Y sama dengan 2/3 X dan Y sama dengan min 2/3 X. Kayak gitu. Hmm. Dan fokusnya, oke, kita belum nyari fokusnya tadi. Berarti fokusnya adalah C sama dengan akar dari 9 plus 4 dari 13. Jadi dia si fokusnya berada di 0, plus minus akar 13. Kayak gini. Jadi dia ditambah ya. Kenapa dia ditambah ya? Karena fokusnya berada di lebih lebih luar gitu. Di luar dari si, bukan di luar ya. Maksudnya kalau dari elips tadi kan, kalau misal elips dia kayak gini kan. Jadi di dalam gini dikurangi. Tapi kalau si hiperbola dia berada kayak di luar kurva, jadi ditambah, karena yang pasti dia akan lebih panjang, dari si fokusnya akan lebih panjang. Oke, yang ketiga yang C. Nah, tadi X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 4. X kuadrat. Nah, sekarang kita bagi 4 ya, biar tadi biar dapat persamaan elips atau hiperbola, berarti X kuadrat per 4 min Y kuadrat sama dengan 1. Ini per 1, anggap aja. Berarti dia bentuknya adalah hiperbola. Hiperbola lagi dengan ini miringnya ke kanan kiri. Kayak gini. Dan ini adalah, karena ini Y, berarti di Y sini ini 0,1, 0,-1, di sini adalah 2,0 dan min 2,0. Sekarang kita cari fokusnya.
Kan udah tuh dia dapatnya berarti puncaknya di 2,0 dan min 2,0. Habis itu koniknya berarti udah tadi dia adalah hiperbola horizontal dan fokusnya akar dari 4 plus 1 sama dengan akar 5. Sehingga dia berada di C sampai fokusnya ada di akar plus minus 5,1 sih. Bentar. 0,0, maaf. Nah, kayak gini. Lalu kita cari asimtot. Y sama dengan, ini kita buat segitiga lagi. Panjang sininya adalah 1, dan ininya adalah 2, berarti 1/2x. Dan ada 2, Y sama dengan min 1/2x. Kayak gini. Oke, lanjut. Yang nomor D, 16x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 32. Berarti dia adalah setengah x kuadrat plus 1/8 y kuadrat sama dengan 1. Kayak gini ya. Dan dia berarti dia adalah elips. Karena dia lebih panjang di Y, berarti kayak gini. Lebih panjang di Y ya ceritanya. Dia adalah elips vertikal. Ini akar 8, 0,8, 0, min akar 8. Dia ini adalah akar 2,0 dan min akar 2,0. Kayak gini. Dia puncaknya yang pasti tinggal lihat aja ya puncaknya di mana. Dan tidak punya asimtot. Yang ada dia adalah fokus. Fokusnya adalah akar dari 8 min 2 sama dengan akar 6. Berarti fokusnya adalah 0, plus minus akar 6. Insya Allah seperti ini. Nah, aku mau buktiin dulu pakai ini ya. Oke, benar. 0, plus minus akar 6. Ini adalah fokusnya. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Ada, langsung aja biar dilanjut sama si Fardan. Aku stop share. Nanti aku pembahasannya akan aku upload di Google Drive-nya. Silakan Fardan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Di sini
pada Indrayasa di sini aku bakal ngejelasin representasi parametrik dari kurva di bidang. Kalau di Forsell tuh di subbab 10.4. Nah, di sini aku bakal ngejelasin parametrisasi kurva, sikloid, sama kalkulus untuk kurva yang terdefinisi secara parametris. Buat yang pertama, parametrisasi kurva. Misal, fungsi f dan g merupakan fungsi yang kontinu pada interval i, dengan i biasanya berupa interval tertutup dari a sampai b, dan t yang disebut parameter merupakan elemen i. Maka hubungan x sama dengan ft, ya sama dengan gt, dengan t dalam i, disebut parameterisasi kurva. Nah, jadi ini tuh disebut parameterisasi kurva. Nah, terus ada istilah-istilah lain di parameterisasi kurva ini, yaitu titik p, yang sama dengan xa, YA. Nah, ini tuh disebut titik ujung awal. Di sini tuh asalnya itu XT, T-nya itu T-nya tuh sama dengan A. Nah, ini disebut titik ujung awal. Nah, terus ada titik Q, XB, YB, disebut titik ujung akhir. Nah, ini tuh sebenarnya T-nya itu sama dengan B. Ini itu disebut titik ujung akhir. Nah, terus ada istilah kurva tertutup. Kurva tertutup itu kurva yang memiliki titik ujung awal dan akhir yang berimpit. Nah, kalau kurva sederhana, kurva yang hanya memiliki satu nilai setiap nilai T, yang disubstitusi ke fungsi F atau G. Atau sederhananya, kurva sederhana itu kurva yang nggak ada loopnya. Nah, ini contohnya. Ini tuh contoh dari kurva yang sederhana dan tidak tertutup. Kurva ini sederhana itu karena nggak ada loopnya. Kurva ini tidak tertutup itu karena titik awal sama akhirnya itu nggak nyambung. Nah, kalau yang ini tuh kurva yang tidak sederhana dan tidak tertutup. Tidak sederhana itu karena ada loopnya. Kalau tidak tertutup itu karena ujung awal sama ujung akhirnya tuh nggak nyambung. Nah, kalau yang ini tuh disebut kurva sederhana dan tertutup. Kurva sederhananya itu karena kurva ini nggak ada loopnya, kurva ini tertutup karena ujung awal sama ujung akhirnya tuh nyambung. Nah, kalau yang ini tuh kurva tidak sederhana dan tertutup. Kurva ini tidak sederhana karena mengandung loopnya. Karena mengandung loop, kurva ini tertutup karena ujung awal sama ujung akhirnya itu nyambung. Nah, terus ada lagi yang soalnya buatlah sketsa dari grafik kurva berikut beserta orientasi atau arahnya. X sama dengan T min 3, Y sama dengan akar 2T dengan T-nya itu dan antara 0 sampai 8. Yang pertama, kita cari dulu titik X sama Y-nya. T-nya itu dari 0 sampai 8. Nah, di sini kita pilih 0, 2, 4, 6, sama 8. Nah, untuk T sama dengan 0, X-nya itu nanti bakal sama dengan min 3. Kalau Y-nya nanti bakal 0. Terus kalau T-nya sama dengan 2, nanti X-nya bakal min 1. Terus Y-nya bakal 2. Kalau T-nya 4, nanti X-nya bakal 1. Terus nanti Y-nya bakal 2 akar 2. Kalau T-nya 6, nanti X-nya 3. Y-nya 2 akar 3. Kalau T-nya 8, nanti X-nya 5. Terus nanti Y-nya 4. Nah, terus kalau udah diketahui titik X, Y-nya ini, kita bisa langsung gambar kurvanya. Nah, kurang lebih kurvanya kayak gini. Nah, arahnya itu kita mulai dari T-nya sama dengan 0 dulu.
pas T sama dengan 0, X-nya kan koordinatnya tuh titiknya tuh -3 sama 0. Berarti awalnya tuh di sini. Nah, akhirnya tuh di T sama dengan 8 di koordinat 5,4. Nah, berarti arahnya tuh ke sini. Ya, jadi ini grafik kurvanya. Jadi soalnya ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang kedua sekarang sikloid. Nah, misal sebuah roda, ini roda berputar sepanjang sumbu X dengan P-nya itu mula-mula berada pada titik asal. Dan C-nya itu adalah titik pusat roda yang memiliki jari-jari A. Nah, ini pilih T sebagai parameter dari persamaan sikloid dengan T-nya itu adalah sudut yang dibentuk oleh ruas garis PC ini mulai dari titik asal. Nah, dari kalau PC-nya itu ada di titik asal, terus rodanya berputar, nah terus nanti si garis PC ini bakal membentuk sudut T. Nanti maka akan didapat persamaan parameter untuk sikloid X sama dengan A dikali T min sin T, ya sama dengan A dikalikan 1 min cos T. Dan T-nya itu lebih besar dari 0. Buat sikloid ada simulasinya dari GeoGebra sebentar. Nah, ini buat sikloid. Nah, jadi awalnya itu si titik P-nya itu di sini. Titik P-nya itu di sini. Nah, ini tuh T-nya digerakin. Jadi bakal bentuk kurva sikloid kayak gini. Ini kurva sikloid namanya. Nah, terus ini ada penerapan dari sikloidnya. Jalur sikloid lebih curam dibandingkan jalur lain, sehingga percepatan pada jalur sikloid lebih cepat daripada di jalur lain. Nah, di 3 lintasan ini yang paling cepat itu, yang paling cepat nyampe ke titik ujungnya itu yang jalur sikloid. Sedangkan kalau yang pakai jalur garis lurus sama yang siku ini lebih lama daripada jalur sikloid. Nah, terus yang kedua ini ada dengan menggunakan jalur sikloid, beberapa partikel bergerak menuju titik tengah sikloid dalam waktu yang bersamaan tanpa memandang besar amplitudonya. Nah, jadi ada 3 partikel di sini. Nah, si 3 partikel ini diletakin di amplitudo yang berbeda. Nah, pas dilepasin nanti pas nyampe titik tengah itu waktunya bakal sama. Nah, ini tuh jam bandul merupakan salah satu penerapan sikloid. Nah, kalau amplitudonya beda, nanti ke titik tengahnya bakal sama waktu ke titik tengahnya. Nah, sekarang yang ketiga, kalkulus untuk kurva yang terdefinisi secara parametris. Ada teoremanya di sini, misal fungsi f dan g dapat didiferensiasikan secara kontinu dengan f aksen t tidak sama dengan 0 pada alfa. Pada alfa lebih kecil dari t lebih kecil dari beta. Maka persamaan parameter x sama dengan ft, y sama dengan gt, mendefinisikan y sebagai fungsi x, dan dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Jadi dy dx itu bisa dinyatakan dalam fungsi parameter dy dt per dx dt. Ini soalnya untuk fungsi berikut, hitung dy dx dan turunan kedua tanpa terlebih dahulu mengeliminasikan parameternya. Nah, jadi kita turunin persamaan ini tanpa hilangin variabel s-nya. Yang pertama itu kita tulis dulu ini.
Kita substitusi Y sama X-nya. Nah, terus kita turunan dari 6S kuadrat itu jadi 12S. Turunan dari min 2S pangkat 3 itu jadi min 6S kuadrat. Terus kalau disederhanain, terbalik. Y-nya itu min 2S pangkat 3. Min 6S kuadrat. Dan min 2S pangkat 3 kalau diturunin nanti jadi min 6S pangkat 2. Kalau yang bawahnya jadi 12S. Nah, ini nanti jadi min 1/2S. Nah, ini turunannya. Nah, terus buat turunan keduanya, kita turunin terhadap S dari turunan pertama yang dx. Terus buat yang dx-nya bawahnya turunkan terhadap S persamaan X-nya. Terus kita masukin turunannya. Ini min setengah S. Yang ini X-nya 6S kuadrat. Kalau diturunin ini jadi setengah, jadi 12S. Jadi ini hasilnya turunan keduanya itu min 1/24S. Jadi ini turunan kedua. Dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk ke soal ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva berikut pada nilai T yang diberikan. Ini kita nentuin persamaan garis singgung dari fungsi parameter ini. Yang pertama, kita tentuin dulu titik S sama Y-nya saat T-nya sama dengan 0. Terus kalau udah ketemu, kita cari gradien garis singgung kurvanya. Cara cari gradien garis singgung kurvanya pakai cara yang sebelumnya tadi, pakai dx. Turunkan terhadap T. Terus kita masukin Y-nya 1/3 pangkat T. X-nya 2 pangkat T. Kalau diturunin, nanti bakal dapet min 1/3 pangkat T per 2 pangkat T. Nanti ini sama dengan min 1/6 pangkat min 2T. Ini turunan pertamanya. Nah, buat cari gradiennya, kita masukin T-nya itu sama dengan 0. Untuk M-nya,
min 1/6 T pangkat 0 sama dengan min 1/6. Nah, ini gradiennya. Nah, kalau udah ketemu nih titik X, ini sumbu X-nya, titik di sumbu X, titik di sumbu Y, nah terus ini gradien, kita bisa pakai cari persamaan garisnya. Persamaan garis singgung. Y-nya 1/3. M-nya itu min 1/6. Terus X-nya min 2. Ini Y min 1/3. Min 1/6 X. Ini jadi plus 2/3. 1/3. Plus 1/3. Nanti kita dapat persamaan Y sama dengan 1/6 X tambah 2/3. Ini persamaan garis singgung. Dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini hitung integral dari 0 sampai 1 dari X kuadrat min 4Y dx dengan X-nya sama dengan T plus 1, Y-nya sama dengan T pangkat 3 plus 4. Nah, di sini kita ubah dulu semuanya ke satu variabel. Dalam satu variabel, yang X-nya jadi int, yang Y-nya jadi int, yang ini juga sama jadi int. Ini batas-batasnya juga kita tentuin lagi. Ini kan dalam X. Nah, kita ubah biar ininya tuh T. Jadi kayak gini. Untuk ujung atas sama ujung batas bawah sama batas atasnya kita ubah lagi. Jadi terhadap T. X-nya kan sama dengan T plus 1. Ini ujung batas atas. Batas atasnya kan X-nya tuh sama dengan 1. Nah, berarti kita masukin 1 di sini. 1 min 1 sama dengan 0. Nah, jadi batas atas yang barunya tuh sama dengan 0. Terus untuk batas bawahnya. T-nya X min 1. Batas bawahnya itu X-nya tuh sama dengan 0. Nah, berarti kalau dimasukin ke sini berarti 0 min 1. Titiknya min 1. Ini batas bawah yang baru. Nah, terus buat dx-nya kita turunin fungsi ini aja. Ini diturunin jadi dx sama dengan dt. Jadi dx-nya tuh sama dengan dt. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, jadi nanti kita bisa langsung diintegralin. Kita masukin dulu. Batas bawah yang barunya itu kan min 1, min 0. Terus yang x-nya t plus 1 kuadrat min 4. Y-nya T pangkat 3 ditambah 4. Terhadap dx-nya itu kan sama dengan dt. Kita sederhanain min 1 ini 0. Ini jadi T kuadrat plus 2T tambah 1. Jadi min 4T pangkat 3 tambah 16. Kalau dirapihin nanti jadi min 4T pangkat 3 ditambah T kuadrat tambah 2T
kurang negatif. Kurang 15. Nah, ini kalau diintegralin nanti bakal dapat min T pangkat 4 ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 min 15 T. Min 1 sampai 0. Nah, kalau dimasukin 0 sama min 1-nya nanti bakal dapat 0, 0, min 1 pangkat 4 ditambah 1/3 min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat dikurangi 15 min 1. Terus kalau udah gini kita tinggal hitung aja. Jadi min 1 min 1/3 tambah 1 tambah 15. Jadi ini hasil sama dengan 4 min 4/3. Ini hasil integralnya. Dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Di soal ini, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan E pangkat 2T, Y sama dengan E pangkat min T, dan sumbu X untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan ln 5. Nah, di sini kalau kita mau cari luas daerahnya, kita harus tentuin dulu kurvanya kayak gimana, atau grafiknya kayak gimana. Caranya sama kayak yang pertama tadi, nah kita tentuin dulu koordinat X sama Y-nya. T-nya itu 0 sampai ln 5. Nah, berarti ini 0, ln 2, ln 3, ln 4, ln 5. Saat T-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 1. Y-nya juga sama dengan 1. Nah, terus kalau ln-nya sama dengan T-nya sama dengan ln 2, X-nya nanti bakal dapat 4. Y-nya setengah. Terus kalau T-nya sama dengan ln 3, nanti X-nya bakal dapat 9. Y-nya 1/3. Kalau T-nya ln 4, nanti jadi 16 sama 1/4. Kalau T-nya ln 5, nanti bakal dapat 25 sama 1/5. Nah, kalau udah dapat gini, kita bisa langsung gambarin kurvanya.
kurang lebih kurvanya kayak gini. Nah, terus karena T-nya sama dengan, ini X-nya tuh dari 1 sampai 25, untuk integralnya, jadi kita batasin ini X-nya sini sampai 25 ya. 25 di sini. Jauh. Jadi kita mau cari luas ini. Terus kita cari persamaan kurvanya. Y-nya itu kan persamaan kurva. Y-nya itu kan Y-nya sama dengan pangkat T pangkat min 1. Jadi Y-nya sama dengan 1 per E pangkat T. Terus E pangkat T sama dengan 1 per Y. Nah, terus X-nya sama dengan, kita ubah jadi E pangkat T, pangkatkan 2. Nah, yang tadi kan X, E pangkat T itu sama dengan 1 per Y. Kita bisa masukin 1 per Y kuadrat. Di sini karena Y-nya itu fungsi eksponensial, jadi Y-nya itu selalu positif. Jadi 1 per Y kuadrat. Y-nya sama dengan, jadi Y-nya sama dengan akar 1 per Y. Di sini nggak ada plus minusnya, soalnya kan Y-nya itu tadi fungsi eksponensial yang selalu positif hasilnya. Terus kalau udah gini, kita bisa langsung cari luasnya. Luasnya itu sama dengan integral. Tadi kan dari 1, X-nya dari 1 sampai 25. Y-nya itu akar 1 per X terhadap DX. Jadi X pangkatnya setengah. Ini DX. Di integral ini kita bakal dapat 2 X pangkat setengah. Ini 25, ini 1. Terus kita substitusiin, ini 2 akar 25 dikurangi 2 akar 1. Sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 2. Ini jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi luasnya itu sama dengan 8. Dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Soal ini, jika kurva dengan parameter X sama dengan 3, X sama dengan 3 min alpha cos 2T. Jika kurva dengan parameter X sama dengan 3 min alpha cos 2T, Y sama dengan 9 ditambah 3 sin 2T, mempunyai garis singgung di titik T sama dengan pi per 8, dan gradien atau kemiringannya 5. Alfanya sama dengan yang pertama karena yang pertama itu kita cari dulu turunannya buat cari gradien. Buat tentuin gradiennya. Gradiennya kan 5, jadi nanti bisa dimasukin
Nanti ketemu alfanya. Kita tentuin dulu di dx-nya. Ini dt, y-nya itu kalau diturunin nanti kita bakal dapat yang ini jadi 6 cos T plus 2T. Terus ini jadi 2 alfa sin 2T. Kalau disederhanain nanti jadi 3 cos 2T per alfa sin 2T. Kita cari gradiennya. Gradiennya kan saat T sama dengan pi per 8. Berarti kita masukin pi per 8-nya. 3 cos 2 kali pi per 8 per alfa sin 2 per 8. Ini 5. Ini jadi 3 dikali jadi 4. Jadi pi per 4. Pi per 4 itu nanti setengah akar 2 per alfa kali setengah akar 2. Habis. Nah, jadi alfanya dapat 3 per 5. Ini kayaknya soal terakhir. Dari soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kalau nggak ada aku cukupkan. Makasih teman-teman yang udah datang. Maaf kalau ada salah kata. Baik, terima kasih juga buat Bu Fardan yang sudah menuturkan dengan sangat baik. Ya buat teman-teman yang masih ada di sini, ini jangan lupa buat kasih ini ya feedback tutorial buat malam hari ini. Nih aku kirim linknya. Bentar. Ini ya. Jadi makasih yang masih bertahan sampai pada malam hari ini dan juga bentar aku stop record.